Kamu udah terima uang gue berarti kamu milik gue. Jangan sampai dua-duanya nggak dapat. Tolong lepasin gue uang lo. Nanti gue bakal ganti 2 kali lipat. Gue nggak mau uang, gue mau istri. Gue bakal nikahin kamu hari ini, biar udah jadi kenyataan. Gue lebih baik mati daripada nikah sama lo. G. Lihat, dokter bilang, anak ini enggak ada masalah apa-apa. Kenapa? Lo nggak ada masalah kan? Gue hamil. Bagus banget, ambil anak itu. Mau nggak? Junjun udah dingin pagi-pagi. Makan yang banyak. Makan daging Junjun ya. Makan daging sini. Makin makan makin lapar, makin malas, makin enggak mau kerja. Nih lo cuma pantas makan ini, Junjun makan daging yang banyak, ya? Gue udah kenyang, berangkat sekolah dulu, lo juga jangan makan. Udah waktunya sekolah. Anaknya belum kenyang. Makan aja banyak bacot. Jiang Chen, kenapa lo sok jago pas di kelas? Enggak. Masa enggak, guru nanya. Cuma lo yang bisa bikin kita bertiga dihukum berdiri. Kalian berdua ajarin dia. Berhenti. Lo ngapain? Jiang Chen, bangun dulu. Jiang Ijun, dia kan kakak lo, gimana bisa lo kayak gitu? Siapa suruh dia bikin kita malu di sekolah? Susia Ofei pulang sekolah ke rumah gue ngerjain PR ya. Susia Ofei. Jauhin Susia Ofei, denger enggak? Tahu. Kerasin gue enggak dengar. Lo ngapain? Lo berani mukulin gue? Gue suruh lo robek buku PR gue. Berani banget lo berani mukulin Junjun. Dia yang robek buku PR gue. Dia cuma pakai alasan. Dia ranking bagus di sekolah terus suka ngebully gue. Lo bohong, gue enggak ngebully dia. Kamu masih berkilah, tunggu saja. Anak haram, seharusnya dulu aku tidak mengambilmu kembali. Lihat saja nanti aku akan memukulmu sampai mati karena melawan aku. Pukul sampai mati anak haram, pukul sampai mati. Junjun. Fo. Junjun. Ibu menyuruhmu membeli baju baru, kenapa kamu malah menangis? Aku tidak bisa masuk universitas. Tidak mungkin, kamu sangat pintar. Bagaimana jika aku tidak bisa masuk universitas? Aku tidak mau bertani di rumah. Bagaimana dengan Jiang Chen, bagaimana hasil ujiannya? Tentu saja dia pasti lulus. Mengapa dia bisa lulus? Aku punya ide, dia lulus universitas. Kamu gantikan dia untuk masuk kuliah, bukankah bisa? Sekarang kakak adalah kepala sekolah. Kamu harus memikirkan cara. Ini menyangkut masa depan Junjun kita. Kamu sebagai laki-laki dewasa katakan sesuatu. Benar juga saudara. Jiang Chen kan bukan anak kandung kita. Sejak kecil hingga besar kita sudah menghabiskan banyak uang. Sudah cukup banyak pengeluaran. Jika harus mendukungnya kuliah lagi, tidak layak.
Betul dia hanya anak haram yang diambil dari jalanan. Mengapa dia pantas masuk universitas? Hal ini sulit dilakukan. Apa yang sulit? Jiang Yichen lulus universitas biar Junjun kita yang masuk. Bukankah bisa? Peristiwa ini jangan sampai diketahui siapapun. Mengerti. Aman, kamu benar-benar Zhuge Liang di dunia nyata. Dan satu lagi, jangan pernah biarkan dia mengulang dan mengikuti ujian lagi. Nanti semua akan terbongkar, tenang saja. Tidak akan membiarkan dia mengulang. Jiang Yichen, jangan menangis. Atau mungkin kita tanya guru. Lihat apakah ada kesalahan dalam penilaian. Ya, bukankah pamanmu kepala sekolah? Ayo kita tanyakan padanya. Chen Chen, kenapa kamu kemari? Paman tolong periksa skorku lagi, mungkin ada kesalahan. Sebelum kamu datang aku sudah memeriksanya berkali-kali. Pasti ada kesalahan saat ujian. Lagi pula kamu tentu bisa masuk universitas. Aku akan pergi memeriksa sendiri ke kabupaten. Kamu pikir siapa saja bisa memeriksa? Kalau semua yang gagal ujian mau memeriksa kertas ujian, bukannya dunia akan kacau. San Simiao itu hebat atau tidak? Setiap ujian tidak lulus. Belakangan beralih ke pengobatan, menjadi ahli pengobatan legendaris. Feng Tang mudah, Tuali Guang sulit diangkat. Semuanya sudah takdir, sedikit pun tidak bisa diubah. Kuo Qingmeng, Jiang Yichen. Kamu di sini ngapain? Aku tidak lulus ujian masuk universitas. Aku rasa nilainya ada masalah. Aku mau ke kabupaten untuk memeriksanya. Kamu masih tidak malu mau ke kabupaten lagi? Kamu mau semua orang di kabupaten tahu aku mengambil anak liar yang tidak berguna ya? Ibu Yijun, kenapa kamu di sini? Tidak baik suamimu main kartu. Dipukul sampai masuk rumah sakit. APA. Mereka pasti curang. Kalau tidak aku sudah menang kembali. Kamu kalah berapa? Tidak banyak. Cepat katakan. 11.000. Apa? Ayah kamu. Bagaimana dengan uang sekolahku? Aduh ibuku. Dari mana aku cari uang sebanyak ini? Kamu benar-benar pemboros. Lantainya dingin, cepat bangun. Dari mana aku cari uang sebanyak ini? Sudahlah, jangan menangis lagi. Biaya rumah sakit belum dibayar. Bayar apa, tidak usah diobati. Pemboros, aku pukul kamu. Ayah ibu jangan khawatir, aku yang bayar. Masalah uang kita cari cara lagi. Cara apa? Aku ada ide. Kalau berhasil pasti bisa bayar hutang. Ide apa? Tetangga desa buang. Bukan lagi mencari istri untuk anaknya. Aku? Idenya lumayan. Tapi Jiang Yichen mau setuju. Kita sudah membesarkannya selama ini, tidak bisa dia bantu sedikit. Baik, lakukan saja. Biarkan dia tidak usah mengulang ujian. Yuehan, kita cari cara. Cepat kirim anak itu pergi, jangan sampai sekolah tahu. Kita pasti akan dipecat. Dipecat ya dipecat. Aku ingin bersama anak. Kamu tenang dulu, pikirkan baik-baik. Kedua keluarga kita kondisinya tidak baik. Kalau sampai dipecat apalagi untuk membesarkan anak. Bahkan diri sendiri pun susah menghidupi. Aku tidak tega meninggalkan anak. Kamu tidak tega. Sebenarnya aku lebih tidak tega. Tapi, kita memang tidak punya pilihan lain. Tunggu sampai kita punya uang dan stabil. Kita akan mencari dia kembali. Bisakah kita menemukannya kembali? Kamu tenang saja. Kita pasti bisa menemukannya. Lihat anak perempuan kita. Ada tanda lahir berwarna merah. Seperti kata pepatah. Orang miskin ingat wajah, orang kaya ingat pinggang. Uang susah membeli tanda di lengan. Anak yang bernasib malang. Mana ada nasib kaya? Baru saja lahir. Sudah ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri. Kamu tenang, anak perempuan kita. Beruntung dan bernasib baik. Dia pasti bisa menemukan keluarga yang baik.
Lihat, Kenapa ada anak di sini? jangan-jangan ada yang membuangnya. Jangan menangis, jangan menangis. Anak, ibu pasti akan datang mencari kamu. Gui Hua ini calon suaminya orangnya baik. Hanya saja mulutnya agak cerewet. Anak perempuan siapa di keluarga kamu yang mencari suami? Anak perempuan sulung kami umurnya 18. Anak perempuannya tidak ada cacat tidak. Kalau bukan perawan aku tidak mau. Pasti perawan baru 18 tahun. Biasanya juga rajin bekerja hanya saja karakternya agak keras. Anak perempuan apa yang keras setelah menikah? Dibina beberapa hari pasti baik benar-benar. Ayo, ayo. Kita satu keluarga tidak perlu bicara dua bahasa. Mengenai mas kawin aku tidak banyak minta segini saja. 2020.000. Mana mungkin 2000 anak kami itu perawan baru 18 tahun. Banyak banget aku nggak punya. Kamu aja bilang bisa ngasih berapa. Paling banyak 8.000. Itu terlalu sedikit. Aku ajak kamu ke rumah orang lain yuk yuk yuk. Udahlah gini aja ini bener. Sekarang cari pacar aja susah. Ini. Janichen mama yang urus. Kamu akan dinikahkan ini calon suamimu. Mama tolong aku nggak mau nikah. Nikah itu hal baik kenapa cemberut? Kamu gak nikah bapakmu di rumah sakit adikmu kuliah. Dari mana uangnya kamu makan dan tinggal gratis? Kamu nanti jadi istriku. Istri. Semoga kali ini bisa nemu petunjuk tentang anakku. 2. Iya. Istri pulang istri. Istri pulang jangan pergi istri pulang. Istri. Jangan mendekat. Kamu harus ikut aku pulang nikah. 8.000 ini semua buat keluargamu. Nggak mungkin. Kamu istri yang kubeli. Pernikahan beli itu ilegal, kamu nggak tahu. Kamu udah terima uangku, kamu orangku. Nggak mungkin dua-duanya nggak dapat. Tolong lepaskan aku, uangmu nanti aku bayar 2 kali lipat. Aku nggak mau uang, aku mau istri. Aku akan nikahi kamu hari ini, biar jadi kenyataan. Aku mati aja nggak mau nikah sama kamu. Tenang, ini aku. Xiao Fei. Udah nggak apa-apa. Dia nggak mati, cuma luka ringan. Udah nggak apa-apa, kamu tenang aja. Kamu nanti mau kemana? Rumah pasti nggak bisa balik. Mama pasti bakal maksa aku nikah lagi. Aku mau ke kota cari kerja, biar bisa bayar biaya pengobatan bapak dan biaya kuliah adikku. Mereka udah gitu sama kamu, kamu masih khawatirin mereka. Lagian kalau kamu ulang tahun depan pasti bisa lulus. Tapi mereka udah membesarkan aku selama ini. Sekarang keluarga lagi susah, kalau aku ulang lagi, mungkin nggak kuat. Chen, kalau kamu tidak mau kuliah, aku juga tidak mau. Tidak boleh, kamu harus pergi. Akhirnya kamu bisa masuk universitas. Ini hal yang mempengaruhi masa depanmu seumur hidup. Kalau karena kamu tidak pergi, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Nanti kalau aku libur, aku akan datang mencarimu. Ya. Pak mau tanya sesuatu. Di desa ini 18 tahun lalu,
Apa Bapak pernah dengar ada yang menemukan anak? Tidak pernah dengar. Apa yang kamu lakukan Susia Ofei? Mama, Susia Ofei Jiang Chen di mana kamu tahu kan? aku Jiang Chen di mana aku mana tahu. Masih bilang tidak tahu barang-barang ini kan mau kamu berikan padanya. Bagus kamu Susia Ofei. Aku susah payah menyekolahkanmu sampai kuliah. Kamu malah bergaul dengan anak haram yang tidak bisa masuk universitas. Mama bukan begitu. Dia bilang mau kerja di kota. Aku cuma mau kasih dia barang-barang. Dia kabur malah bagus. Uang mahar juga sudah diminta kembali kalau dia tidak kabur. Aku pasti memukulinya. Aku tanya kamu di mana dia kalau kamu tidak bilang. Uang mahar 8.000 rupiah keluarga kamu yang bayar. Cepat bilang dia pergi kemana. Mama, aku benar-benar tidak tahu Mama. Kamu tidak mau dengar kata-kataku ya? Tidak mau hidup lagi. Mama, cepat bangun, kamu ngapain? Tidak mau hidup lagi. Mama, cepat bangun. Tidak mau hidup lagi. Aku bilang kamu cepat bangun. Dia ada di ujung desa. Junjun, ayo tangkap dia. Apa yang kamu lakukan? Sgenania. Susia Ofei juga mengkhianatiku. Aku masih bisa percaya siapa? Kok tidak ada ya? Apa pergi ke tempat lain? Kita cari-cari di sekitar sana, ayo. Bos, aku mau kerja di sini. Baru datang kerja di kota. Tinggal saja. Terima kasih, bos. Panggil aku Kak Lili saja, kamu bertugas membersihkan setiap hari. Semua kamar di gedung ini. Semuanya. Kalau nggak mau kerja bisa pergi. Aku kerja. Dan semua spray dan sarung bantal harus dicuci. Selain itu kadang ada pekerjaan khusus. Pekerjaan khusus. Nanti kamu akan tahu bisa dapat uang lebih banyak loh. Jiang Chen, kamu nggak bersih kalau nyapu kayak gitu. Harus pakai handuk bersih berlutut di lantai lalu mengelap. Jiang Chen, kamar 302. Tamu mau ganti air. Oke, aku langsung ke sana. Tunggu, ganti pakai ini dulu. Face setting. Baju kerjamu kotor banget. Pantas nggak masuk kamar tamu kayak gitu. Aku. Halo, saya datang bawa air. Kamu ngapain? Kak Lili nggak bilang ya layani kakak dengan baik. Kakak kasih tip tambahan. Ini yang kamu bilang layanan khusus ya? Takut apa, wanita pasti akan mengalami ini suatu saat. Uangnya cepat sekali, coba 2 kali biasa. Kalau kamu kerja bagus tiap bulan bisa dapat tambahan 2-300. Nggak masalah. Aku nggak mau cepat kasih gaji bulan ini. Mimpi kali kalau nggak mau kerja sama. Sekarang kerja gratis setengah tahun sebagai ganti rugi kalian berdua. Kunci dia. Lepaskan aku.
Bos aku sekarang nggak punya uang. Bisakah kasih semangkuk bakso nanti pasti aku bayar. Muda-muda udah mau makan gratis. Nggak malu ya pergi sana. Kasih semangkuk kuah aja. Cepat pergi jangan ganggu usaha saya. Bakso-bakso besar. A88888. 38. Bangun. Kamu buta ya? Mobilku rusak kamu bisa ganti nggak? Maaf, Lampu mobil secerah ini nggak kelihatan. Masih lari ke tengah jalan. barusan mataku kabur nggak lihat. Ngomongnya gampang kalau nggak aku ngerem cepat. Nyawa murahanmu itu udah lama hilang. Mau nipu ya? Mau uang kan ini ambil. Orang kampungan ya. Pernah lihat uang sebanyak ini? Bersihin sepatuku nanti uangnya buat kamu. Punya uang bisa beli makanan. Miskin. Bin Pergi A88888. jauh-jauh jangan sampai aku lihat kamu. Katanya perusahaan mereka lagi berkembang pesat. Kalau bisa kerja di sana wah enak ya. Gak semudah itu. Orang. Halo, Mau cari siapa? aku mau cari kerja dengar-dengar. Perusahaan kita lagi cari perencana ikan, aku mau coba. Kamu lulusan apa jurusan apa? Aku lulusan SMA gak punya ijazah. Tapi aku suka nulis dulu pernah kirim tulisan. Maaf tanpa ijazah kita gak bisa terima. Tolong biarin aku kerja di sini, aku mau ngapain aja. Perusahaan lagi butuh cleaning service kamu mau. Aku mau. Semua berhentiin kerjaan dulu. Aku perkenalkan ini. Cleaning service baru kita Jiang Yichen. Ini 2 orang tim cleaning service kita. Meng Zihan dan Lai Daxia. Kalau ada yang nggak ngerti tanya aja sama mereka. Kebersihan perusahaan, kita tergantung kalian ya Xiao Jiang. Area ini kamu yang tanggung jawab. Oke manajer Liu. Oke kalian lanjut kerja ya. Hai semua, aku yang baru mohon bantuannya. Pasti dong jarang-jarang ada yang baru. Kita pasti bakal bantu-bantu kamu. Semua kerjaan hari ini kamu yang tanggung jawab. Bukannya aku cuma tanggung jawab area ini. Ah kamu baru aja datang. Harus banyak gerak dong. Aku kasih tahu kalau berani buat masalah. Aku bikin kamu gak bisa betah di sini. Cepat lihat ini. Beliin aku satu dong, aku pengen banget itu. Aku gak punya uang. Junjun. Xiao Fei, kalian kenapa? Kenapa di sini? Jiang Yichen kenapa kamu di sini? Aku kerja di sini. Kerja? Kamu benar-benar bisa memuji diri sendiri. Kurasa kamu cuma datang untuk kerja sambilan. Junjun. Aku kasih tahu ya setiap bulan. Kirim uang tepat waktu ke rumah kalau tidak. Aku akan bilang ke mama untuk menangkapmu dan menikahkanmu. Tenang, aku pasti setiap bulan kirim uang tepat waktu ke rumah. Kami cuma liburan. Datang ke sini untuk jalan-jalan. Kami berdua setelah lulus akan menikah. Akan menikah. Selamat untuk kalian. Jiang Yichen maaf. Mamaku ngotot tidak setuju kita bersama. Jadi aku. Tidak apa-apa. Kalian berdua sama-sama mahasiswa baru cocok. Kamu tahu diri ya pergi. Putus cinta sudah pasti. Katak ingin makan angsa suka sama mahasiswa. Tidak lihat diri sendiri seperti apa. 1A66666.
Mingkai kamu naik dulu, aku terima telepon. Oke tahu mama. Katakan. Kalian ngapain buang sampah di area tanggung jawabku? Mata mana yang lihat kami buang sampah? Jelas-jelas kamu malas tidak kerja dengan baik. Apa yang terjadi, ribut apa di sini? Mereka buang sampah di area tanggung jawabku. Kamu fitnah. Sendiri malas tidak bersih-bersih. Masih menyalahkan kami. Kalian, Jian Jiaiken. Ini jelas kamu kerja tidak serius masih berani membela diri. Bos kecil Song baik. Dari jauh sudah dengar kalian ribut. Masih mau kerja tidak, bos kecil Song, maaf ya. Beberapa petugas kebersihan ada perselisihan. Bukan kamu yang waktu itu ngibul, kenapa di sini? aku tidak ngibul. Uangmu pasti akan aku kembalikan. Manajer Liu orang seperti ini. Bermasalah, hati-hati menggunakannya. Jiang Yichen, evaluasi kerja bulan ini tidak lulus. Potong semua bonusmu bulan ini. Tanggung jawab bersihkan semua toilet di gedung selama seminggu. Kalau kamu tidak mau sekarang juga bisa pergi. Saya Saya pergi. kamu baik-baik saja. Baik-baik, Bos Li. Bos Li, kamu jatuh tidak, kalian ini bagaimana? Lantai dibuat licin begini, kalau Bos Li kenapa-napa siapa yang bertanggung jawab? Sudah tidak ada hubungannya dengan dia, saya sendiri yang tidak hati-hati. Tidak kelihatannya ada bakat juga bersihkan toilet. Bisa dekat dengan Bos Li, kita anak muda sekarang ini. Kerja tidak serius, hanya tahu jalan pintas. Kalian bilang siapa yang jalan pintas? Masalah sebelumnya tidak akan saya permasalahkan. Tapi kalau masih berani bicara sembarangan, jangan salahkan saya. Bicara dua kata dengan Bos Li, sudah merasa diri penting. Ayo kita lanjut, ayo. Gunung. Saya hampir mati, orang macam apa ini? Semuanya sudah lihat kan, dia yang buang sampah di area bersih saya. Buang sampah. Daxia ini kenapa? Daking saya dibully. Panggil manajer. Kamu harus membela saya. Dia yang buang sampah di tempat saya. Masih berani membantah Jiang Yichen. Mulai sekarang, Lai Daxia pulang istirahat. Semua pekerjaannya kamu yang kerjakan dan potong setengah gajimu. Untuk biaya pengobatan Lai Daxia. Kenapa dia yang salahin saya? Kenapa kalau kamu tidak mau kerja? Sekarang juga bisa pergi. Bos Ehang. Lihat bagian mana dari proposal ini yang tidak memuaskan, kami akan ubah. Kami memilih mitra tidak hanya melihat proposal, tapi juga menilai seluruh tim. Ini kan proyek jutaan. Kami masih perlu pertimbangkan secara komprehensif. Jiang Yichen, Kak Hang, tidak menyangka bertemu kamu di sini. Kak Hang. Kamu kerja di sini. Ya, saya petugas kebersihan di sini. Kak Hang ada keperluan di perusahaan. Saya di sini untuk berbicara dengan perusahaan Anda. EA 5056. Anakku, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Saya sudah bilang jangan berlarian, kenapa tidak mendengarkan? Terima kasih, tapi dermawan kami. Siapa namamu? Aku menelpon Jiang Yichen dan bekerja di sekitar sini. Terima kasih banyak. Tidak, ini yang harus saya lakukan. Benar-benar tidak perlu. Kita akan menjadi teman. Ini adalah kartu nama saya. Caihua Jet 1268322825 Zhang Caihua.
Ternyata tidak heran Bos Sao. Anda bertanggung jawab atas proyek ini. Anda adalah perusahaan kami. Bagaimana dengan pahlawan besar? Itu hanya kebetulan. Jiang Yichen datang bekerja di departemen penjualan. Aku hanya pembersih. Saya tidak kuliah, saya takut tidak bisa melakukannya dengan baik. Apa yang Anda takutkan, Bos Sang? Jika ada kesulitan, semua orang akan membantu Anda. Siapa yang membuatmu mengklaim? Tahukah kau? Keputusan Anda. Berapa banyak ayah yang hilang dari perusahaan? Aku anakmu, aku ingin mengelola proyek. Anda selalu tidak membiarkan saya mengambil kelas Anda. 1. Kau benar-benar ingin mengambil kelas. Anda akan kehilangan semua perusahaan. Ayah. Aku tahu kau memandang rendah aku sejak kecil. Apakah ada anak perempuan yang hilang saat kuliah? Kalian hanya berpikir dia baik-baik saja. Anda. Mingkai, apa yang kau katakan? 313 Rumah Musim Panas. Anda juga tidak mengatakan beberapa kata. Jangan marah. Lihat dia sekarang. Terlalu frustrasi. Jika putri kita ada di sini. Ceritakan berita yang meledak. Tahu kenapa Jiang Yichen bisa masuk perencanaan? Kenapa? Mengapa? Jiang Yichen, aku tidur dengan manajer perencanaan. Benar-benar palsu, tidak heran dia pembersih. Bisa ke departemen perencanaan, jangan lihat dia dari pedesaan. Kemampuan menggoda dia luar biasa kalian semua. Pastikan kalian jaga suami kalian, jangan bawa ke kantor. Mengdihan kamu bicara harus ada buktinya. Hati-hati, aku laporkan kamu karena fitnah. Berani berbuat tapi takut dibicarakan ya, kamu cuma petugas kebersihan. Tiba-tiba bisa masuk departemen perencanaan, tak perlu dijelaskan. Semua orang sudah tahu. Kamu berani memukulku, perempuan tak tahu malu. Sama orang tidur tapi tak mau dibicarakan. Kamu ngomong sembarangan lagi, hati-hati aku pukul mulutmu. Aku lawan kamu. Ribut apa cepat-cepat? Lepas-lepas. Bos kecil Song, kamu cepat atasi. Mau bunuh orang. Apa yang terjadi? Jiang Yichen sok kuasa merayu manajer departemen perencanaan. Lalu berani memukul orang. Kamu ngomong sembarangan. Kenapa kamu lagi? Aku ulangi sekali lagi, aku tidak pernah berpura-pura dan aku masuk departemen perencanaan dengan jujur, tidak ada hubungan. Tidak senonoh dengan siapapun, kalian bisa tanya mereka yang memfitnahku. Bicara manis sekali. Kalau kamu benar-benar punya harga diri, kenapa masih bertahan di sini? Pergi ya pergi, siapa yang betah di sini? Jangan-jangan. Bos kecil Song, kamu tenang. Jiang Yichen ini baru dapat pesanan besar 1 juta. Tidak bisa diganggu kalau sampai Bos Song. Bos Li tahu mungkin tidak senang. Bos kecil Song, para gadis sudah berkumpul. Tinggal menunggu kamu, ayo cepat pergi. Sudah semua bubar kembali kerja. Kamu cepat minta maaf padanya. Bos Song baik. D. Bos Song ini teman sekelasku. Gu Huiying. Ayo aku perkenalkan. Bos kecil Song juga bosku. Bos kecil Song baik. Jangan ngomong sembarangan, bos itu orang tuaku. Bos masa depan Bos Song, silakan ke sini. Bos kecil Song benar-benar tampan minum 1 gelas. Benar-benar muda berbakat. Yang baru datang di departemen perencanaanmu, Jiang Yichen. Sangat bagus. Skema perencanaannya sangat inovatif ke depan. Bisa lebih banyak melatih Bos Song. Dia dulu adalah petugas kebersihan di perusahaan kita dan tidak pernah kuliah.
maka harus lebih banyak dilatih. Bos Song, Produk. Halo? Apa? Sudah telepon Mingkai belum? Kalau tidak bisa dihubungi terus coba kami sekarang akan. Kami sekarang segera berangkat ke rumah sakit. halo ada apa? Ayahku mengalami masalah oke. Aku segera ke sana. Apa yang terjadi? Ayahku mengalami masalah perlu transfusi, darah aku harus segera pergi. Kalau Bos Song benar-benar mengalami masalah, maka grup ini akan menjadi milikmu. Tapi itu ayahku. Kalau kamu mau jadi Bos Song yang lemah seumur hidup, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Sudahlah. Jangan terlalu banyak berpikir. Apa masih tidak bisa menghubungi Mingkai? Maka ajak semua karyawan perusahaan untuk datang dan cek darah. Teman-teman Bos Song mengalami masalah sangat membutuhkan darah. Hentikan pekerjaanmu, kita ke rumah sakit untuk cek darah. Bos Song mengalami masalah cepat-cepat. Bos Song perlu transfusi darah. Bagaimana sudah menemukan golongan darah yang cocok? Golongan darah Bos Song adalah golongan darah langka. Selain keluarga langsung sulit untuk menemukan yang cocok. Jangan terlalu khawatir. Bos Lee Jiangchen cocok. Terima kasih. Bos Lee, jangan khawatir, ini adalah tugas saya. Bos Song akan baik-baik saja. Ya. Kita mulai. Golongan darahnya adalah golongan darah langka. Selain keluarga langsung sulit untuk menemukan yang cocok. Apakah dia benar-benar putriku? Bagaimana Bos Lee, jangan khawatir. Bos Song sudah tidak dalam bahaya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Yi Chen, terima kasih ya. Setelah Bos Song sadar, aku akan menyuruhnya berterima kasih padamu secara langsung. Bos Lee tidak usah sungkan, Bos Song dan Anda mengelola perusahaan ini. Merawat kami semua. Bisa membantu Bos Song adalah kehormatan saya. Berapa umurmu? 18. Dari mana? Teluk Liushu. Bos Lee, Bos Lee. Yi Chen? Terima kasih. Bos Lee, jangan khawatir, Bos Song pasti baik-baik saja. Pasti akan membaik, kamu juga cepat pulang dan istirahat. Saya pulang dulu. Baik, pulang dan istirahat yang baik. Ya. Ponsel habis baterai, baru lihat ayah saya bagaimana. Bos Song sudah lepas dari bahaya. Adalah karyawan Jiang Yichen dari departemen kami yang mendonorkan darah. Jiang Yichen, kenapa dia lagi? Bos Song kecil, kamu bilang apa? Tidak apa-apa, ayah saya baik-baik saja. Saya segera kembali. Ada apa? Ayah saya sudah bangun, saya harus segera kembali. Saya ikut pulang denganmu sekalian melihat orang tua kita. Sudahlah, sekarang belum saatnya. Nanti kita bicarakan lagi. Lanyueli, dia sudah pergi. Baru saja pergi. Saya baru bilang padanya untuk kembali melihat orang tuanya. Dia tidak setuju, kamu bilang dia serius dengan saya. Song Mingkai ini memang anak orang kaya. Bodoh sekali, mudah saja mengendalikannya. Nanti setelah kamu menikah dengannya kita bisa. Harta ini semua akan menjadi milik kita. Mari lihat, suka tidak? Wang Yueli, Tapi bagaimana caranya agar dia mau menikahi saya? menikahi kamu. Maka kita harus membuat nasi menjadi bubur. Kamu memang jahat. Kenapa tidak menunggu sampai saya mati baru datang? Langsung saja mewarisi bisnis keluarga.
Ayah, ponsel saya benar-benar habis baterai. Saya langsung datang setelah melihat pesan. Sudahlah. Kamu pergi saja melakukan apa yang harus dilakukan. Baik, ayah, saya pulang ke kantor dulu. Laosong, anak kita sudah ditemukan. Cepat lihat, ini hasil tes DNA. Jiang Yichen adalah anak kandung kita. Bagus sekali. Anak kita sudah ditemukan. Yichen Bos Song tinggal di nomor 305. Aku gak masuk deh. Bos Song, Bos Li, kalian cari aku. Anak. Ayah, ibu akhirnya nemu kamu. Nak, kamu itu anak kandung kami yang hilang. Selama bertahun-tahun. Benar nih yang kalian bilang. Ini laporan tes DNA. Sama tanda lahir di lenganmu. Persis kayak waktu kamu kecil. Selama ini kami terus nyari kamu. Ke Liu Shubei udah gak tahu berapa kali. Tapi gak ketemu-ketemu. Kami pikir gak bakal ketemu kamu lagi. Nak. Ayo pulang sama ayah ibu. Pasti kami bakal ganti rugi kamu. Kalau kalian bener sayang aku, kenapa kalian ninggal aku? Biar aku sendiri ngerasain penderitaan. Aku benci kalian, aku gak bakal maafin kalian. Nak, kamu. Kamu. Laosong. Jiang Yichen, kamu udah balik. Manajer, Proposal kamu disetujuin, kontraknya juga udah ditandatanganin. bagus banget, ini hasil kerja sama kita semua. Kita pasti bakal suksesin proyek ini. Ngomong-ngomong, aku rekomendasiin kamu jadi wakil manajer divisi perencanaan. Boss Song sama Boss Li udah setuju. Kira-kira 2 hari lagi pengangkatannya keluar. Aku yakin aku bisa. Hebat banget. Cuma anak desa yang kerja bersih-bersih. Bisa jadi manajer divisi. Kapan giliran aku naik jabatan? Laidasia, kamu udah balik cepat banget. Sudah sembuh. Ini manajer suruh aku pagi-pagi langsung kerja. Jiang Yichen, dia kan wakil manajer. Bisa bersih-bersih buat aku, kamu belum tahu ya? Jiang Yichen sekarang deket sama Bos Song. Jadi wakil manajer gak semudah itu. Benar nggak benar? Katanya dia donor darah buat Bos Song. Tentu saja di rumah sakit dia sudah naik ke tempat tidur Bos Song. Kalian bicara tentang siapa? Siapa yang tidak Aku tahu bicara malu? tentang siapa? Seorang gadis desa tukang bersih-bersih. Sekarang jadi wakil manajer perencanaan, orang yang jelas-jelas. Siapa yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku akan membunuhmu. Jangan berani-berani bicara sembarangan, hati-hati aku robek mulutmu. Kamu si cantik, tunggu saja aku. Daking, kamu harus membela aku. Apa yang terjadi? Siapa yang mengganggumu? Itu Jiang Yichen, sekarang dia jadi wakil manajer. Dia terlalu sombong, lihatlah aku. Ayo temui dia. Jiang Yichen, kamu berani sekali.
Berulang kali mengganggu bibiku kamu ini. Benar-benar tidak menghargai. Wakil manajer umum Dia ini. yang mulutnya kotor. Berulang kali memfitnahku. Sekarang aku perintahkan kamu. Dan minta maaf kepada bibiku. Kenapa harus aku? Sejak aku pertama kali datang ke perusahaan, dia Sekarang aku terus sudah tidak satu menghina lagi dengannya. Dia masih sengaja mencari masalah. Kamu si gadis desa pekerja. Mengandalkan sedikit kecantikanmu, naik ke posisi wakil manajer perencanaan. Bahkan lupa siapa dirimu sebenarnya. Benar hanya mengandalkan menggoda pria untuk naik. Kamu sombong apa sih? Jiang Yichen. Kamu tidak pernah sekolah, tidak punya ijazah. Kamu pikir kamu akan duduk dengan nyaman di posisi ini? Aku akan memberitahumu. Aku sudah lama bersama Bos Li. Aku tahu sifatnya. Dia paling tidak suka wanita yang naik dengan mengandalkan kecantikan. Kalau dia tahu kamu dengan Bos Song, ada hubungan yang tidak jelas. Kamu pikir apa yang akan terjadi? Tapi wajah kecilmu ini memang cukup cantik. Kalau benar-benar kamu pergi. Aku agak tidak 3 TAPI, aku beradu kamu. Malam ini, kalau kamu baik-baik datang memohon padaku, aku bisa membuatmu tetap bagaimana. Benar-benar tidak satu keluarga tidak masuk satu pintu. Kamu lihatlah betapa menjijikannya dirimu sendiri. Sungguh memalukan perusahaan memiliki orang sepertimu. Aku beritahu kamu dipecat. Kamu pergi sekarang pergi, siapa yang berani memecatnya? Bos Song, Bos Li, bagaimana kalian bisa datang? Liu Daking, aku benar-benar salah menilai. Tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Bos Song, Anda salah paham benar. Itu Jiang Yichen yang menggoda saya, kamu diam. Yichen, kamu baik-baik saja. Gadis? Semua ini salah kami orang tua yang tidak merawatmu dengan baik. Perawatan yang kalian sebut adalah memaksaku menjadi wakil manajer departemen perencanaan. Alasan mereka membicarakan saya bukan karena mereka berpikir saya naik jabatan karena koneksi merasa diri sebagai bos besar. Bisa seenaknya mengatur hidup dan karir orang lain. Kenapa kalian begitu egois? Sama seperti ketika kalian meninggalkanku dulu. Chen, kamu salah paham tentang kami. Kami mempromosikanmu sepenuhnya karena kemampuan dan prestasi yang telah kamu capai, bahkan manajer departemen perencanaanmu merekomendasikanmu. Dia sama, si Kelai tidak tahu hubungan kita. Semuanya tenang, sebenarnya hal ini. Aku ingin menyimpannya untuk memberitahukan di rapat karyawan. Tapi melihat situasi hari ini, aku harus menjelaskannya lebih awal benar. Jiang Yichen memang adalah anakku yang hilang selama bertahun-tahun. Dulu karena alasan yang sangat khusus, kami terpaksa meninggalkannya. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku dan ibunya terus mencarinya. Hanya saja tidak menyangka dia ternyata bekerja di perusahaan kami sendiri. Mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kami untuk merawatnya dengan baik. Chen, ini salah kami orang tua. Bisakah kamu memaafkan kami? Semuanya. Apakah akan terus bekerja bersama kami di perusahaan untuk menciptakan nilai yang lebih besar bagi Baiklah. Untuk kalian hari ini, aku sedang senang. Tidak akan mempermasalahkan kalian. Kalian pergi saja. Orang yang tidak tahu diri, dengar tidak cepat pergi-pergi. Liu Daking, aku sudah bilang. Kalian. Bos Song, Bos Li, Anda lihat saya sudah berhubungan bersama Anda. Tolong maafkan saya kali ini, Manajer Jiang. Saya yang tidak tahu diri Anda yang besar hati. Tolonglah. Yichen Hui, Manajer Jiang. Jangan pikat kami, keluarga saya masih bergantung pada saya. Saya masih harus menghidupi mereka. Saya akan berlutut untuk Anda. Manajer Jiang, saya benar-benar tidak tahu diri. Maafkan saya, Manajer Jiang. Anda yang besar hati, Manajer Jiang. Sudah, orang seperti kalian lebih baik pergi. Kalian hanya akan merusak perusahaan dan merugikan orang lain cepat.
Cepat pergi dari sini. Cepat pergi-pergi. Nak, ini rumah kita. Ayo saya ajak kamu lihat kamarmu datang. Kami selalu menantikan kamu kembali. Sekarang kamu akhirnya kembali. Tidak menyangka sudah sebesar ini. Lihat, ini semua sudah ketinggalan zaman. Tunggu kita cari pembantu untuk menggantinya. Bos Lee, biarkan saja, saya suka. Ini. Kenapa masih dipanggil Bos Lee? Tidak apa-apa, tidak usah buru-buru. Ini anak baru kembali belum terbiasa. Pelan-pelan saja. Ya, kamu mau panggil apa saja boleh. Lagi pula kami adalah orang tuamu yang sebenarnya. Ayah, ibu. Kembali, rasanya enak, datang. Makan. Terima kasih, ibu. Mingkai, cepat ke sini, ini kakakmu. Cepat sapa, ini kamu. Ibu ini pasti penipu. Pasti datang untuk menipu uang, kurang ajar. Apa yang kamu katakan minta maaf pada kakakmu? Mingkai. Bajingan. Ayah, jangan marah. Ini terlalu tiba-tiba. Mingkai juga tidak bisa menerima. Beberapa hari lagi akan baik-baik saja. Anda cepat duduk. Cepat tenangkan diri, cepat duduk. Ada anak di sini. Ya, kamu juga duduk sudah. Tidak usah bahas dia lagi. Yi Chen, kamu biasanya punya hobi apa? Saya suka membaca dan menulis artikel sejak kecil. Sebelumnya juga menerbitkan koran dan majalah. Tidak heran rencana itu ditulis dengan sangat baik. Sekarang wakil presiden grup. Selalu kosong, apa yang kita rencanakan? Biarkan manajer departemen dan menyerahkan departemen perencanaan kepada Anda. Departemen perencanaan adalah bagian terpenting dari grup. Aku takut aku tidak bisa melakukannya. Jangan khawatir dengan kemampuan Anda. Harus memiliki orang tua untuk membantu Anda. Yi Chen, ibu ingin berbicara dengan Anda. Kau tahu kau sudah pulang. Atau, kembali ke nama belakang ayahmu. Selama bertahun-tahun aku sudah terbiasa kalau orang tua angkatnya tahu. Saya khawatir saya akan sedih. Bagaimana orang tua angkatnya sekarang? Orang tua angkat saya cukup tangguh setiap bulan. Akan mengirimi mereka biaya hidup. Adikku lulus kuliah. Ditugaskan ke pabrik pemintalan di county sebagai akuntan. Dia sudah menikah dengan teman kuliah. SMA juga satu kelas dengan saya. Ini dia. Melihat ke belakang aku dan ibumu, mari kita lihat ayah dan ibu angkat Anda. Orang-orang membesarkanmu, merawat Anda selama bertahun-tahun. Kita harus berterima kasih secara langsung. Ya, aku harus pergi dan melihat. Aku sangat marah. Jiang Chen ini menjelaskan. Apakah Anda bersaing dengan Anda? Orang tuaku sekarang menempatkan seluruh departemen perencanaan. Serahkan padanya untuk bertanggung jawab. Fokus pada melatihnya, berikan kelompok itu padanya. Bahkan jika dia adalah putri dari keluarga Anda. Tapi kau seorang putra, warisan harus diberikan kepada putra. Apa yang bisa saya lakukan? Aku punya cara. Kau punya cara yang baik. Chen, rencana yang Anda rencanakan baru-baru ini. Bagaimana perkembangannya? Cukup lancar, saya sudah menyelesaikan penawaran. Besok bisa mengajukan anggaran ke Departemen Keuangan. Ada kesulitan apa? Ada sekarang yang bertanggung jawab atas proyek. Baru sadar semuanya perlu diperhatikan, semuanya perlu uang.
Uangnya seolah-olah harus dibagi 8 Sangat bagian. normal. Semakin banyak dilakukan semakin baik pengendaliannya. Departemen perencanaan ini adalah inti dari grup. Dan kamu adalah penanggung jawabnya. Harus bekerja dengan baik, berusaha cepat membuat prestasi untuk ditunjukkan kepada semua orang. Saya pasti akan berusaha tidak akan mengecewakan kalian. Ngomong-ngomong, Mingkai kenapa belum pulang? Ayah, ibu, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kalian. Bahas dulu. Kamu mau buat masalah apa lagi? Anggaran proyek kakak saya sudahkah ayah dan ibu melihatnya? Ada apa? Saya dengar dari pihak keuangan, anggaran proyek kakak saya tidak benar. Urusan Departemen Perencanaan bukan tanggung jawabmu. Kamu urus saja urusanmu sendiri. Ibu, ayah. Jangan bilang saya tidak mengingatkan kalian Jiang Yichen di luar. Hidup selama ini sifat dan temperamennya. Apakah kalian pernah memahaminya? Apakah kalian benar-benar percaya sampai padanya? Menyesal nanti. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Pagi-pagi belum sarapan sudah bekerja. Ayah dan ibu tidak tenang ini membawakanmu sarapan. Cepat makan selagi masih hangat. Anak yang punya ibu seperti harta. Ayahmu takut kamu kesulitan dalam pekerjaan. Sekalian datang melihat-lihat. Ya. Bagus sekali, ayah, lihat dulu. Ada yang saya lewatkan, saya makan dulu. Baik, ayo. Masih hangat. Anak perempuan lapar tidak? Belum makan sudah kerja. Yichen, kemari dulu. Ayah, ada apa? Anggaran ini bagaimana? Saya sudah ke Departemen Teknik. Penawaran tertinggi 1 juta. Kenapa di sini kamu tulis 2 juta? Kemarin saya jelas-jelas menulis 1 juta. Kenapa sekarang jadi 2 juta? Yichen, kamu selalu bekerja dengan serius. Kok bisa ada kesalahan sebesar ini? Apalagi ini pekerjaan keuangan yang penting. Aku nggak bakal salah ingat aku nulisnya 1 juta. Sudahlah. Salah ya salah, perbaiki aja selesai. Bukan anak yang dibesarkan di bawah tangan kita. Memang nggak tahu sifatnya. Aku kasih posisi penting ini padanya. Apa salah ya? Gak apa-apa, lain kali kita lebih hati-hati. Anak baik jangan bikin orang tua kecewa. Sudah, kita pergi aja, jangan ganggu kerja Yichen. Oke. Kita pergi, kamu sibuk aja. Semua sudah bekerja keras beberapa hari ini. Hari ini masih ada 1 proyek yang perlu revisi proposal. Bersusah lagi selesaikan anggarannya besok pagi. Aku akan serahkan ke keuangan. Oke. Ayah, ibu, kenapa kalian di sini? Kalau nggak di sini gimana bisa lihat kamu ngerjain hal kotor begini? Ada apa denganmu? Ayah, ibu, aku rasa ada yang nggak beres. Malam ini kita sembunyi di ruang perencanaan. Lihat siapa yang bikin onar. Mingkai, kok kamu bisa ngerjain hal begini? Kakakmu sudah menderita di luar sana bertahun-tahun. Apakah penderitaannya belum cukup? Dia menderita di luar, apa hubungannya sama aku? Sejak dia datang ke rumah kita, di hati kalian cuma ada dia, pernah nggak mikirin perasaanku? Mingkai, aku tahu kehadiranku yang tiba-tiba bikin kamu nggak nyaman, kamu punya masalah sama aku. Tapi kamu nggak bisa ngerjain hal begini. Kita semua anak ayah dan ibu. Kamu ngerjain begini mereka pasti sedih. Kakakmu baru datang ke perusahaan, langsung bisa memikul tanggung jawab besar. Lihat kamu. Udah jadi apa? Ngomong-ngomong, aku kan lulusan universitas. Dia cuma SMA.
Anak desa kalian bilang aku nggak sebaik dia. Ini nggak adil kalian ngomong lagi. Nggak ada perlakuan khusus buat dia. Siapa yang percaya? Kamu menjebak kakakmu itu adil ya? Kamu ngerjain begini cuma bikin kami semakin nggak menghargaimu. Pergilah sekarang. Pernahkah kamu berpikir untuk kuliah? Ya Yi-chen? Kuliah saja kami yang akan membiayainya. Yi-chen, kemampuanmu sekarang. Semua orang sudah melihatnya tapi selalu ada orang yang akan menggosip. Mereka akan bilang kamu bisa sampai di posisi ini karena hubungan dengan kami. Ayah ibu, sebenarnya aku selalu ingin punya kesempatan untuk kuliah. Lalu kenapa dulu kamu tidak melanjutkan sekolah? Kondisi tidak memungkinkan. Ayah angkatku punya utang dan dirawat di rumah sakit. Adikku baru saja lulus ujian masuk universitas dan butuh biaya kuliah. Aku pun pergi ke kota untuk bekerja. Dan tiba-tiba sudah sekian lama jadi tertunda. Usiaku sekarang mungkin sudah terlalu tua. Kamu bisa ikut ujian masuk universitas untuk orang dewasa. Setelah kamu dapat ijazah, baik untuk klien maupun perusahaan, akan lebih meyakinkan. Kamu sudah lihat sendiri bagaimana Mingkai. Grup ini pasti akan diserahkan padamu. Aku belum memikirkan masa depan. Tapi aku takut kuliah akan mengganggu pekerjaan. Kamu bisa kerja sambil kuliah. Aku yakin. Dengan kemampuanmu kamu pasti bisa mengatasinya. Nanti setelah kamu punya ijazah, pasti akan sangat bermanfaat bagi grup kita. Benar, kamu baik. Database menunjukkan kamu sudah punya gelar sarjana, tidak bisa mendaftar ujian masuk universitas untuk orang dewasa. Bagaimana mungkin, bisakah Anda cek aku lulusan universitas mana? Baik, saya akan ambil informasinya. Jiang Yi-chen perempuan. Universitas Menghai jurusan akuntansi Baik, terima sarjana. kasih. Bagaimana? Situsnya bilang aku sudah mahasiswa tidak bisa mendaftar. Jangan-jangan universitas atau instansi terkait salah. Adikku Jiang Yijun kuliah di universitas itu. Kebetulan sekali. Yi-chen, kamu harus segera kembali ke Liu Shubei. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ya, beberapa hari ini aku selesaikan proyek ini Lalu dulu. Aku akan kembali sekalian menjenguk orang tua angkatku. Ya. Jiang Yi-chen, kamu mau kuliah? Jangan mimpi. AF 88888. Paman, di mana rumah Jiang Yi-chen? Di rumah sana. kedua itu. Oke, terima kasih. Ada orang? Kamu cari siapa? Bu, apakah Anda ibu angkat Jiang Yi-chen? Ya, Saya ada urusan dengan Jiang Yi-chen. masuklah. Jiang Yi-chen kenapa? Dia tiba-tiba tahu dia punya ijazah kuliah. Ah, kamu siapa? Bagaimana kamu tahu? Saya adik kandung Jiang Yi-chen. Dia sudah bertemu dengan orang tua saya dan akan segera kembali untuk menyelidiki soal kuliah dulu. Kalau ini benar dan ada hubungannya denganmu, cepat hancurkan buktinya. Kalau tidak, siap-siap masuk penjara. Kamu kan adik kandungnya, kenapa kamu bantu kami? Saya lebih benci dia daripada kamu. Mas, ada masalah besar. Ada APA? Cock panic. Baknya mana? Pergi ke rumah anaknya. Jiang Yi-chen sudah tahu dia punya ijazah kuliah. Dia akan segera kembali untuk menyelidiki ini, cepat cari solusi. Mas, kenapa kamu tidak panik? Tidak bisa disembunyikan lagi sekarang era internet. Semuanya transparan. Kamu tidak bisa hanya diam melihat adik kandungmu dan keponakanmu ditangkap dan masuk penjara. Kita harus jujur pada Jiang Yi-chen dan memohon padanya. Lalu kuliah Junjun sia-sia dong?
Guihua, kita sudah melakukan hal yang tidak bermoral. Selama ini saya selalu gelisah. Kita tidak bisa terus melakukan kesalahan. Mas, saya mohon. Tolong selamatkan saya. Kamu ngapain? Cepat bangun. Yang punya siapa ya siapa tidak bisa dipalsukan. Kalau begitu, kamu tidak mau urus saya ya? Chen Chen kan juga anakmu. Kalau kamu tidak bisa bicara, nanti kalau Chen Chen kembali saya yang bicara. Kalau kamu tidak punya hati, jangan salahkan saya. Chen Chen, bagaimana kalau aku akan menemani kamu pulang bersama ibumu? Tidak perlu ayah, kondisi ayah baru saja pulih. Urusan perusahaan juga sibuk, ibu juga perlu Kalian mengurusnya. tenang saja, aku bisa sendiri. Lihatlah betapa perhatiannya anak kita. Begini uang ini. Kamu ambil. Tolong sampaikan kepada orang tua angkatmu. Terima kasih atas jerih payah mereka membesarkanmu. Nanti setelah beberapa waktu kondisi ayah sudah pulih, aku dan ibumu akan datang langsung untuk berterima kasih. Terima kasih ayah. Masuk. Chen Chen, perkenalkan. Ini adalah Chen Xing. Manajer Jiang, nama saya Chen Xing. Mohon bimbingannya. Oh halo, kalau begitu mohon bantuannya. Chen Xing, saya beri kamu tugas. Kamu temani Chen Chen pulang ke Liu Shubei. Tapi harus hati-hati. Bos, kalian tenang, saya pasti menyelesaikan tugas ini. Kamu lulus sudah berapa lama? Saya baru 1 bulan. Saya langsung masuk perusahaan kita setelah lulus. Jadi setiap kali melihat kampus rasanya sangat familiar. Sungguh iri kamu bisa kuliah, saya sering bermimpi tentang kehidupan kampus saya, belajar di kelas, mengikuti berbagai kegiatan. Tenang saja, setelah urusan ini selesai, kamu juga bisa merasakan kehidupan kampus. Kalau begitu saya akan sering minta saran dari kamu. Tidak masalah. Ada orang. Kamu cari siapa? Halo, saya cari kepala sekolah. Ada janji. Tidak. Anda bisa telepon kepala sekolah. Kalau dia setuju baru bisa masuk. Saya tidak punya nomor teleponnya. Maaf, Anda tidak bisa masuk. Tolong bantu, saya hanya mau tanya sesuatu. Tidak cepat bisa keluar. sekolah sekarang ketat. Orang luar tidak boleh sembarangan masuk. Kita panjat saja dari sini. Bisa tidak? Tenang, waktu kuliah saya sering melakukannya. Wah, jagoan ya, jujur saja. Apa kamu sering mengajak pacar kencan? Tidak, aku bahkan belum pernah pacaran. Ayo pergi. Cepat pergi, jangan sampai ketahuan satpam. Silakan masuk. Apa yang bisa saya bantu kalian berdua? Kami bukan siswa sekolah ini. Lalu bagaimana kalian bisa masuk sekolah tidak mengizinkan? Orang luar bisa masuk Kepala begitu sekolah saja. saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silakan keluar atau saya akan memanggil satpam. Kepala sekolah, yang ingin saya sampaikan sangat penting. Ini tentang pemberian gelar dan ijazah di sekolah kita. Jadi tolong luangkan sedikit waktu Anda. Laporkan ke Departemen Pendidikan. Satpam. Kepala sekolah, jika masalah ini sampai ke pihak berwenang, posisi Anda mungkin tidak akan aman lagi. Yang talking camel. Nama saya Jiang Yichen. Saya adalah siswa yang gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun 1998. Tapi baru-baru ini saya menemukan bahwa saya memiliki informasi ijazah dan gelar dari sekolah kita. Arsip menunjukkan saya sudah belajar di sini selama 4 tahun. Tapi saya tidak pernah masuk ke gerbang sekolah ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada hal seperti itu.
Beberapa hari yang lalu saya ingin mendaftar untuk ujian masuk perguruan tinggi untuk orang dewasa. Tapi informasi yang saya temukan menunjukkan saya sudah lulus dari universitas memiliki ijazah. Tidak bisa mendaftar dan ijazah ini dikeluarkan oleh sekolah kita. Menurut situasi yang kamu katakan pasti, ada orang yang menggunakan nama kamu untuk mendaftar dan menggunakan nama kamu untuk kuliah. Tolong bantu saya untuk mengeceknya. Siapa sebenarnya yang menggunakan nama saya? Dulu saya gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi hanya bisa bekerja di luar. Kehilangan kesempatan untuk sekolah. Saya ingin memperjuangkan keadilan untuk diri saya sendiri. Pada waktu itu tidak ada internet. Formulir pendaftaran dikirimkan oleh SMA setempat kepada kami. Pemberitahuan penerimaan dan nilai juga dikirim oleh kami. Sangat jelas bagi SMA kalian. Pak Tua. Lihat siapa yang datang. Paman. Bubuk kenari tinggi Bubuk kenari kalsium. kamu sudah datang masih membawa banyak hadiah. Rumah tidak kekurangan, APA. Paman kenapa ini? Pamanmu waktu itu sedang memangkas tanaman. Tidak sengaja jatuh dari lantai atas. Waktu itu, aku sedang tinggal di rumah sepupumu. Untung ibumu datang. Baru bisa membawanya ke rumah sakit. Dokter bilang otaknya rusak. Mungkin akan seperti ini selamanya. Sekarang hanya bisa diobservasi. Chen kenapa tiba-tiba datang? Ada apa langsung bilang saja. Dulu waktu ujian nasional aku gagal tapi kenapa ada informasi kalau aku diterima di universitas dan itu di universitas yang sama dengan Jiang Yijun. Paman waktu itu adalah kepala sekolah. Secara logis pendaftaran dan penerimaan surat pemberitahuan pasti melalui tangan paman. Jadi aku datang untuk bertanya. Paman aku Jiang Yichen. Paman bilang apa? Pamanmu sekarang sudah tidak berguna. Tidak tahu apa-apa, tanya apa juga tidak bisa jawab. Seumur hidup, apa dosa yang sudah dilakukan ini? Bibi kamu sudah bekerja keras rawat paman dengan baik. Kamu juga jaga diri, aku pulang dulu. Beberapa hari lagi aku akan datang lagi. Yichen, aku punya satu ide. Aku rasa orang yang menggunakan namamu mungkin adalah Jiang Yijun. Tidak mungkin Junjun adalah adikku. Dia tidak mungkin melakukan hal Aku seperti juga tidak ini. ingin percaya, tapi sekarang semua petunjuk mengarah pada fakta ini dan tiba-tiba muncul ijazahmu. Yang kebetulan sama dengan Jiang Yijun di Universitas Menghai. Satu-satunya orang yang tahu pamanmu tepat sebelum kamu pulang. Tiba-tiba mengalami kecelakaan, mana ada kebetulan seperti ini. Sekarang belum jelas, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Ini adalah tempat aku tumbuh besar. Sudah lama tidak kembali, mari kita masuk. Chen. Mama, Bibi ini oleh-oleh dari Chen. Datang saja sudah cukup, bawa oleh-oleh apa lagi? Chen, kenapa kamu tidak bilang dulu, agar ayahmu bisa menjemput di ujung desa? Mama aku bisa menemukan rumah. Pemuda ini siapa namamu? Halo Bibi, namaku Chen Xing, teman sekantor Chen. Oh, kelihatannya orang yang berpendidikan. Kamu sampai kelas berapa? Saya baru lulus kuliah. Ada berapa orang di rumahmu? Apa pekerjaan orang tuamu? Ada 3 orang di rumah orang tua saya, bekerja di rumah sakit. Rumah sakit bagus, pekerjaan yang stabil. MA kamu sedang memeriksa data kependudukannya. Pemuda ini kondisi keluarganya bagus. Tampan lagi, Chen, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. MA kami hanya rekan kerja. Chen sudah kembali. Halo Paman. Silakan duduk. Ayah, ini rokok untukmu. Oh baiklah. Sayang kenapa tidak menyediakan air untuk anak ini? Lihat saya. Tidak usah ayah, ibu saya pulang ingin menanyakan sesuatu. Keluarga tidak perlu sungkan apa yang ingin ditanyakan. Saya baru-baru ini menemukan. Saya memiliki informasi pendidikan dari Universitas Menghai. Tapi saya jelas-jelas gagal ujian Kalian waktu itu. Tahu apa yang terjadi? Saya dan IMU tidak tahu, APA. Tidak tahu. Tapi Junjun memang kuliah di Universitas Menghai. Mungkin dia tahu sesuatu, saya akan bertanya padanya. Sekarang Junjun belum pulang kerja. 193. 193 kalian belum makan. 1935 ibu akan masak untuk kalian makan dulu baru bicara. Ya.
Tidak usah, saya akan menunggunya. Ayo main. One Af 69699. Ada orang. Kamu cari siapa? Maaf Pak, saya mencari Jiang Yijun dari Departemen Akuntansi. Wah, pabrik ini tidak baik keuangannya. Setengah tahun lalu sudah tidak bisa membayar gaji. Karyawannya sudah di PHK. Mana ada departemen akuntansi lagi? Tapi saya dengar yang punya ijazah. Pergi ke sebuah kantor akuntansi swasta kecil. Mereka yang tidak punya ijazah malah lebih susah. Mereka bahkan kesulitan makan. Bisa kasih tahu di mana perusahaan itu? Manajer yang ada yang cari Jiang Yijun. Kalian cari Jiang Yijun. Dia ada. Jiang Yijun sudah resign bulan lalu. Kenapa resign? Bukan mau ngomongin ini kan mahasiswa. Jurusan akuntansi tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Udah dipecat sama bos, aku curiga dia. Gimana bisa masuk Kamu kuliah? tahu dia sekarang kerja di mana? Katanya jualan sayur di pasar. Jualan sayur. Af 69699. Jamur segar 5.000 sekantong. Junjun. One A 6969. Jiang Yichen, Ini asrama yang dibagi pabrik. untungnya setelah pabrik tutup nggak ditarik. Masih bisa kita tinggali cuma setiap bulan harus bayar sewa. Nggak kayak kamu yang tinggal di villa besar. Aku bantu masukin barang-barangmu ya. Makasih. Pacar kamu ya? Ah, bukan cuma teman kerja. Dia baru lulus kuliah. Oh iya, aku lupa. Kamu sekarang anak bos besar. Manajer perusahaan besar mana mungkin mau sama mahasiswa biasa. Duduklah. Aku bawa oleh-oleh buat sama Kamu dan keponakanku. Susia Ofei. Makasih ya manajer Jiang. Anaknya masih di TK. Belum jam jemput. Susia Ofei dulu kan satu pabrik sama kamu. Sekarang dia kerja di mana? Dia nggak kerja. Dia cuma kerja serabutan. Siapa yang bikin aku mau lihat? Jangan deh, tempat ini campur aduk. Ada aja orangnya, udah biasa pulang aja. Nggak ada uang beli batu bara, minum air dingin aja. Nggak bisa masak buat jamu kalian. Tanganmu kenapa? Nggak apa-apa, jatuh sendiri. Masa jatuh kayak gini? Memangnya kenapa, apa Susia Ofei mukul kamu? Kamu kan mau tahu Susia Ofei ngapain aja? Aku kasih tahu kamu. Xiao Fei nggak bisa minum lagi. Nanti bikin badan sakit. Kalau nggak minum aku bisa ngapain lagi? Sekarang aku kayak sampah masih takut badan sakit. Banyak pekerja pabrik yang di PHK. Nggak cuma kamu doang.
Orang lain bisa hidup, kenapa kamu nggak bisa? Kamu bilang kita kuliah buat apa? Sekarang hidup kita nggak ada apa-apanya. Malah saudara di kampung masih punya 2 hektar tanah. Tapi kita kerja udah nggak ada. Tanah di kampung juga udah diambil. Nggak ada pegangan, nggak ada harapan. Kamu bilang kita hidup gimana? Kamu bilang, Orang hidup nggak boleh mati karena malu. Nggak bisa kita jual sayur aja. mau jual kamu aja aku nggak mau. Aku nggak mau malu. Muka kamu nggak seharga itu, makan aja susah. Malah sok jagoan. Mati karena gengsi, hidup susah. Dulu mama selalu maksa aku belajar. Bilang kalau lulus kuliah bisa ke kota. Nggak perlu susah-susah jadi petani. Tapi hasilnya, malah lebih baik lulus SMA langsung kerja. Lihat aja Jiang Yichen. Kuliah nggak. Tetap jadi manajer di perusahaan besar. Kamu maksud apa udah sekian tahun? Kamu masih ingat dia ya? Nggak. Aku bilang nggak, aku bilang kamu ingat dia. Kamu udah cukup nggak aku kasih tahu kamu? Kalau bukan karena mama maksa aku sama kamu. Kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Dasar bajingan. Kamu minggir. Su Xiaofei, kok bisa gitu aku cari dia? Jiang Yichen, kamu jangan pura-pura kasihan. Kamu cari Su Xiaofei mau ngapain? Biar dia tahu dia buta, biar dia menyesal. Benar-benar nggak bisa hidup sama aku. Kamu ngomong apa kok kamu bisa mikir kayak gitu tentang aku? Kamu jangan kira aku nggak tahu. Kamu bawa barang-barang ini bukan buat pamer sama aku. Kamu anak bos besar. Manajer perusahaan besar. Kasihan kami para pekerja yang di Jiang PHK. Yijun, kamu ini memaksakan kehendak. Diri sendiri gelap lalu menganggap orang lain sama gelapnya denganmu. Berdasarkan apa kamu bicara seperti itu? Jangan pikir karena kamu punya uang lalu dan bisa kekuasaan. mengejek kami. Dulu waktu kecil kamu sering mengganggu aku. Waktu itu aku memang membencimu. Tapi kemudian aku sadar aku kan bukan anak kandung. Aku datang ke keluarga kita mengambil sebagian kasih sayang orang tua untukmu. Aku bisa mengerti. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku terima. Dulu waktu ujian nasional aku gagal, tapi baru-baru ini aku menemukan. Aku punya ijazah dari Universitas Menghai, sedangkan kamu. Tepatnya kamu kuliah di universitas itu, bisakah kamu jelaskan? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mana tahu, tanya saja ke sekolah. Paman adalah orang yang terlibat, dia yang paling tahu. Tapi beberapa hari sebelum aku pulang dia mengalami kecelakaan. Kenapa bisa kebetulan seperti Kamu bilang ini? aku yang menyebabkan kecelakaan, paman kamu menuduhku. Aku tidak bilang kamu yang menyebabkan kecelakaan, paman. Aku hanya bilang ini kebetulan saja. Kalau hati tidak bersalah, kenapa Aku takut? takut apa, Jiang Yichen? Kamu sekarang kenapa terus-terusan membahas ini? Kamu kan anak orang kaya. Manajer perusahaan besar. Ngapain kuliah? Kalau kamu kuliah, bukankah akhirnya sama seperti kami berdua? Di PHK jualan sayur di pasar. Kalau dulu yang kuliah adalah kamu, sekarang kamu juga jualan sayur. Aku ingin tahu bagaimana ini bisa terjadi. Bukan untuk mengambil kembali ijazah ini, tapi aku ingin bertanggung jawab atas masa mudaku, Junjun. Pernahkah kamu berpikir sesuatu yang bukan milikmu, sementara dimiliki akhirnya akan hilang juga? Hei Su Xiaofei. Kakak kasih lihat sesuatu yang berharga. Ini adalah barang yang pernah dipakai oleh permaisuri Cici. Harganya mahal, kakak kasih harga murah mau tidak? Aku tidak mau, lihat saja, aku tidak mau. Ini kan kamu yang menjatuhkannya, bayar 50.000 tidak boleh kurang bukan? Kamu yang memaksa menarikku sampai jatuh. Aku tidak peduli, yang penting jatuh dari tanganmu. Mau menipu ya tidak mungkin. Mau jadi preman ya. Dengar baik-baik, kalau kamu tidak ganti rugi hari ini jangan pergi. Brengsek kamu. Berani mukul aku, pukul dia. Kamu kan lulusan universitas. Kenapa bisa sampai begini? Kenapa dari kantor akuntan kecil itu tidak bisa bertahan? Apa cuma ijazah yang berguna? Ilmu dan kemampuan itu tetap bukan milikmu. Junjun, hadapi dirimu sendiri. Jangan lari lagi. Aku tidak bisa mengakui. Sekarang sudah di PHK, punya ijazah. Mungkin masih bisa cari kerja. Kalau tidak, aku tidak punya apa-apa lagi.
Apa yang kamu bicarakan aku tidak ngerti. Universitas itu aku yang masuk sendiri, seberapa kamu fitnah aku tidak berguna. Halo, siapa apa? Jangan lari, berhenti. Xiao Fei, kamu di mana? Anakmu dirawat di rumah sakit. Baik, aku segera ke sana. Berhenti, jangan lari. Mama, aku takut. Chang, jangan takut, Mama ada di sini. Tas cepat, siapkan 50.000. MA tolong transfer 20.000 lagi ya. Nanti aku jelaskan lagi. Gimana kabar anaknya Chang mana? Cepat siapkan biaya operasi anaknya, harus segera dioperasi. Berapa biaya operasinya? Dokter bilang tadi 50.000. Nangis apalagi nangis, kalian kan punya tabungan. Geleng-geleng kepala, uang mana? Aku tidak punya uang, pabriknya bangkrut. Kami sudah lama di PHK. Sudah lama tidak digaji. Sekarang cuma bisa hidup dari jual sayur. Jangankan 50.000, 5.000 pun tidak ada. Apa bagaimana aku bisa hidup? Cucuku. Janji Chen, cepat ambilkan 50.000. Cepat pergi kamu, Tulia, aku ini ibumu. Aku bicara sama kamu tidak dengar ya, cepat pergi. Kalau kamu benar-benar menganggap aku sebagai Bagaimana bisa anakmu, melakukan hal seperti mengganti nilai ujian masukku yang mempengaruhi hidupku. Kalau kamu benar-benar menganggap aku sebagai bagaimana anakmu, bisa melakukan hal seperti mengganti nilai ujian masukku yang mempengaruhi hidupku. Ayo lihat nih. Anak yang kita asuh selama lebih dari 20 tahun. Setelah menemukan orang tua kandungnya langsung gak mengakui kita lagi. Orang tua kandungnya kan bos besar. Merasa malu sama kita, gak peduli lagi. Gak tahu terima kasih. Kau pikir dengan membalikkan fakta tentang penipuan ujian masuk universitas bisa diselidiki? Meskipun pabrik tekstilnya sudah tutup, arsip karyawan pasti masih ada, aku yakin. Jiang Yijun pasti pakai KTP dan nama aku untuk daftar kerja. Cek aja pasti ketahuan. Ada lagi soal Ong. Nggak percaya ini cuma kebetulan soal ini. Apa perlu juga dibicarakan di depan banyak orang? Ngapain pada ngerubungin, bubar aja. Kenapa kalian belum bayar? Kami lagi ngumpulin uang. Ya, operasinya ditunda dulu, pindah ke ruang perawatan biasa dulu. Tunggu, bayar dulu dok, tolong. Selamatkan anak saya, operasi dulu. Kami pasti ngumpulin uangnya, kasih kami waktu Anak lagi. ini nggak bisa ditunda-tunda. Biaya operasinya aku yang bayar. Ini 3 juta sebenarnya orang tua kandungku yang nyuruh aku bawa buat kalian. Ini ada 2 juta lagi, cepat bayar biaya administrasinya. Urusan kita nanti aja. Terima kasih, Kak. Cepat bayar, jangan tunggu. Terima kasih. Kalau mau ngobrol aku beli makanan dulu. Kak, waktu ujian masuk universitas sebenarnya aku. Lepasin ini uang buat nyawa anakku. Ada uang nggak? Mau bayar utang, mau kabur ya? Aku mohon, ini uang buat nyawa anakku. Gelang ini, aku pasti ganti. Berhenti. Xiao Fei. Lu siapa? Dia rusakin gelangku.
Ini rumah sakit, jangan bikin ribut kalau nggak Nggak mau apa-apa, keluar. kita selesain cepat. Gelang ini harganya berapa? 10 juta, uang yang dia jatuhin aja nggak cukup. Aku ganti. Serius. Cepat bayar. Ikut aku, kita keluar. Mbak bayar dong. 6. Kamu bercanda ya? Barangmu cuma segini nilainya. Ini pernah dipakai oleh Sang Buddha. Susya Ovei bisa diam, tapi aku nggak bisa dibungkam. Aku ini pedagang batu giok, aku ahlinya batu giok. Kita bisa ke badan mutu untuk uji keaslian. Lihat aja ini batu giok asli atau enggak. Gadis ini lumayan juga. Kalau nggak mau ganti rugi ya ganti orang aja. Kamu mau apa? Main aja sama kakak, uangnya nggak usah. Jangan dekat-dekat. Kamu kan hebat, lari aja. Dari mana sih anak baru ini ikut campur, siapa kamu? Aku pacarnya, cepat pergi dari sini. Atau jangan salahin aku. Pahlawan penyelamat, teman-teman, serang dia. 1156. Yi Chen. Ini cuma luka ringan, nggak apa-apa. Istirahat aja bakal sembuh. Anak. Mama minta maaf sama kamu. Dari kecil kamu udah banyak menderita. Sekarang malah kamu yang harus lakukan banyak hal buat mama. Chen, kamu benar. Mama nggak layak jadi ibumu. Tadi mama lihat kamu hampir celaka. Mama benar-benar sedih. Mama takut nanti nggak bisa ketemu kamu lagi. Chen, Mama menyesal. Mama ngomong apa sih? Mama minta maaf sama kamu. Chang, operasinya udah selesai, nggak apa-apa. Bagus. Kak, maaf. Dulu aku yang pakai namamu buat masuk kuliah. Waktu itu aku iri sama kamu. Makanya aku lakuin itu. Selama ini aku juga selalu tersiksa. Walaupun aku kuliah tapi kemampuanku nggak nyampe. Selalu cuma numpang nama. Terus begitu sampai aku nggak kuat, nahan lagi setiap kali. Ada yang manggil aku Jiang Chen. Aku selalu merasa sangat sakit, sangat nggak nyata. Tapi aku nggak punya nyali buat ngaku sama kamu. Chen, ini semua salah ibu. Kak, maafkan aku. Tolong maafkan aku. Apa yang terjadi? Ibu sedang tidak waras. Jadi ibu menyuruh pamanmu melakukan itu. Semuanya salah ibu. Universitas Menghai, setiap universitas besar. Buka setelah kamu sampai di universitas. Jangan tunjukkan kepada siapapun. Oke, Paman. Jun, sejak kamu masuk universitas, ingatlah. Kamu bernama Jiang Chen, siapapun yang bertanya harus bilang begitu, mengerti? Termasuk kecelakaan pamanmu, juga karena ulah ibu. Suatu pagi sebelum kamu pulang, datang seorang pemuda, dia bilang adik kandungmu. Song Mingkai. Dia bilang kamu akan kembali menyelidiki kasus masuk universitas dengan cara curang. Dia menghasut ibu untuk menghilangkan semua bukti. Kalau tidak, ibu dan Junjun akan dipenjara. Setelah itu dia pergi. Ibu sangat ketakutan.
Lalu ibu menemui pamanmu untuk berdiskusi. Tapi pamanmu dia ingin mengungkapkan kebenaran. Memberimu keadilan ibu sedang tidak waras. Ibu tega. Menjatuhkannya dari lantai atas. Ibu sangat menyesal. Ibu minta maaf sama pamanmu. Chen dulu waktu ayah dan ibu menemukanmu di ladang. Kami sangat senang. Ibu merasa Tuhan tidak mengecewakanku. Dia memberiku seorang anak yang berharga tapi. Kemudian, ibu hamil Junjun. Pikiran ibu berubah. Ibu tidak menghargaimu anakku. Chen, ibu tidak pantas jadi ibumu. Ibu ngomong apa sih? Ibu selamanya ibuku. Chen. Kami sudah melakukan banyak kesalahan. Terima kasih masih mau memaafkan kami. Ayah aku sudah lama memaafkan kalian. Sudah begini keadaannya. Gui Hua. Aku temani kamu ke kantor polisi untuk mengaku. Baik. Chen, Mama masih ada satu hal yang ingin minta tolong padamu. Junjun dan istrinya sama-sama di PHK. Dan mereka punya anak. Kedepannya kalau kamu bisa bantu mereka. Tolong bantu mereka ya. Mama tenang saja. Semuanya sudah jelas, kamu pulang saja. Cepat daftar ikut ujian masuk perguruan tinggi untuk orang dewasa. Masih sempat kok. Tiba-tiba aku merasa sangat lega. Selamat ya, kedepannya kamu bisa memulai dengan ringan dan merencanakan hidupmu dengan baik. Kamu kedepannya mau gimana? Aku dan Xiao Fei berencana tinggal di kota. Sedapat mungkin cari uang lebih banyak. Lagi pula pengobatan anak masih butuh. Kebetulan grup kita sedang merekrut. Kalian bisa coba. Aku sekarang masih ingin mengandalkan diriku sendiri. Kalau benar-benar butuh baru aku akan merepotkanmu. Kalau kamu sudah sampai di kota hubungi aku ya. Chen Xing itu anak baik, kamu harus pegang erat. Kalau begitu aku duluan ya, sampai jumpa lagi. Kak, rencananya gagal. Jiang Chen dan keluarganya sudah benar-benar berbaikan. Masalah ujian masuk perguruan tinggi yang digantikan tidak berguna juga sudah selesai. Bos kecil Song sudah cukup. Aku tahu. Kalau begitu kita pikirkan cara lain. Akhirnya semuanya selesai, kamu juga bisa mewujudkan mimpi masuk perguruan tinggi. Kenapa sepanjang jalan kamu murung? Gak kok, Kamu pikir aku nggak tahu? aku cuma merasa semuanya sudah selesai. Kedepannya mungkin kita nggak ada kesempatan ketemu lagi. Lagian kamu manajer departemen perencanaan aku di kantor presiden direktur. Beda departemen. Bodoh, kamu bisa datang ke aku. Hari ini ayahmu sendiri yang masak. Untuk menyambutmu. Ayo. Sudah bertahun-tahun nggak masuk dapur, nggak tahu cocok nggak sama seleramu. Ayah kamu sudah bekerja keras. Cadak, APA, kalian makin dulu. Saya akan masak 2 Kamu hidangan sudah bekerja lagi. keras. Chen, ibu ingin bertanya padamu. Apa jurusan yang ingin kamu pilih? Saya ingin memilih jurusan sastra. Saya lebih suka dan sesuai dengan pekerjaan saya sekarang. Ayah dan ibu lebih berharap kamu memilih jurusan manajemen bisnis. Lihatlah, kamu bukan hanya seorang perencana tetapi juga manajer departemen. Pekerjaan manajemen ini sangat membantu mengelola seluruh grup di masa depan. Apa pendapatmu? Kalau begitu aku akan mendengarkan ayah dan Anak ibu. yang baik.
Apa yang terjadi sayang? Siapa yang membuatmu marah? Tentu saja Jiang Jiaiken. Dia sudah mengetahui kebenaran tentang penggantian tempat saat kuliah dulu. Orang tuaku menyuruhnya belajar manajemen bisnis. Mereka berencana menyerahkan kelompok perusahaan padanya. Bukankah ini jelas-jelas membiarkan Jenny Chen mewarisi harta keluarga Song? Apakah mereka masih menganggapmu anak mereka penting? Lajuklah. Jika dia menikah nanti, harta itu tidak lagi bernama Song. Apa yang bisa kulakukan tentang ini? Itu saja sudah cukup. Biarkan aku berpikir sebentar. Pria sejati tidak boleh ragu-ragu. Baiklah, biarkan aku berpikir sejenak. Namun pertama-tama kau harus membuatku senang. Jika kau tidak tahu cara membimbing orang, kau akan bekerja sendiri sampai mati. Jika kau tidak tahu cara membimbing orang, kau akan bekerja sendiri sampai mati. Mengapa kau datang? Lelah setelah kelas-kelas tadi? Ini sup ayam yang aku masak sendiri untukmu. Cepat minum selagi hangat. Jika kau tidak tahu cara membimbing, Enak, orang, kau ayo akan bekerja kita sendiri sampai minum mati. Aku sudah bersama. makan ini khusus untukmu. Jika kau tidak tahu cara membimbing orang, kau akan bekerja sendiri sampai mati. Di satu sisi kuliah membimbing terlalu melelahkan, kamu harus menjaga kesehatanmu. Proyek. Perjalanan hidup itu panjang, tapi ada beberapa langkah yang sangat penting saat-saat yang menentukan ini. Gigit gigimu dan lewati Pecinta saja. sastra benar-benar mengerti filsafat. Kalau ada yang perlu bantuanku, bilang saja. Cuma sekolahnya agak jauh dari kantor kita. Pulang pergi setiap hari kurang nyaman. Oh iya. Kebetulan aku mau minta pendapatmu. Aku udah merencanakan satu set sistem manajemen internal berdasarkan materi yang kita pelajari di kelas. Kalau bisa digunakan secara resmi, pasti bisa meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Tapi sekarang ada masalah yang belum bisa diatasi. Aku lihat. Kamu mau bawa aku kemana? Nanti kamu tahu. Kamu bawa aku ke mobil ini buat Kan kamu apa? bilang kemarin plat nomor 1 A69699. Pulang pergi sekolah dan kantor terlalu jauh. Aku udah daftarin kamu ke sekolah. Kalau udah bisa nyetir pasti lebih nyaman. Aku sekarang udah terlalu sibuk, mana ada waktu buat belajar nyetir. Dengan kepintaranmu ini pasti gampang aku ajarin kamu. Naik mobil dulu pakai sabuk pengaman terus itu gas. Ini rem, coba rasain injek pelan-pelan. Ini rem, terus kasih gas pelan-pelan. Oh iya. Kalau belok lihat kedua sisi. Hati-hati kasih gas. Ini buat kamu. Terima kasih. Beberapa waktu ini, manajer Jiang Yichen dari Departemen Perencanaan memanfaatkan waktu luangnya mengembangkan satu set sistem manajemen setelah dipraktikkan. Bisa meningkatkan kinerja grup kita dan efisiensi sebesar 30%. Setelah dipelajari oleh Dewan Direksi, semua karyawan Departemen Perencanaan dapat bonus 1 bulan. Yichen kerja bagus. Terima kasih, Bosong. Mingkai sistem yang dikembangkan kakakmu ini. Departemen logistik kalian yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskannya ke seluruh grup. Kamu cepat buat satu set rencana baik. Aku tahu. Bing A69699. Selamat ya, ayo aku traktir kamu minum kopi. Baiklah. Bin A69699. Kopi untuk kalian berdua. Terima kasih. Hati-hati jangan sampai kepanasan, coba dulu. Gimana? Lumayan. Coba cicipi ini juga enak. Gimana? Lumayan. Kamu kasih saran apa ke Song Mingkai? Aku bilang ke dia, suruh dia bikin masalah di mobil Jiang Yichen. Kalau Jiang Yichen mati, harta warisan pasti jatuh ke dia. Terus kamu nikah sama Song Mingkai. Kita bisa bunuh dia tanpa ketahuan. Manfaatkan kejadian hari ini malam ini. Kamu dorong dia baik-baik. Mantap Mingkai, mantap. Jangan ragu lagi. I am Yusura kamu bantu ngurus sistem promosi segala. Itu jelas-jelas mau kamu di bawah dia. Kamu bisa terima itu.
Kayaknya cuma bisa ikut cara kamu. Jiang Yichen, kamu keterlaluan. Kamu kejam. Jangan salahin aku kalau aku balas. Yichen baru bisa pulang cepat hari ini, susah banget. Sunset di puncak gunung cantik banget, besok kamu bisa istirahat. Malam ini kita nginep di sana yuk. Aku baru dapat SIM, aku yang nyetir. Kamu hati-hati ya. GA 69699. Chen Xing. Bos Song Jiang Yichen. Dia kecelakaan. Apa? Gimana? Chen, Keselekon. Apa? Cepetan pergi. GA 66666. Ini gimana sih? Kami mau ke gunung, tiba-tiba remnya blong. Terus jatuh dari tebing ke air. Aku buka pintu mobil dan keluar. Arusnya deras banget, Yichen dia. Dia sama mobilnya terseret air. Aku cuma nemuin sepatu Yichen di pinggir. Yuehan? Ayah ibu. Kalian harus tabah. Masih ada aku untuk jalan ke depan. Kakakmu baru pulang. Dia udah menderita bertahun-tahun kok. Sungguh tidak adil ya, orang mati tidak bisa hidup kembali. Jalan masih panjang ke depannya. Kalau kakakku di sana masih ada rohnya, pasti dia tidak ingin kalian berdua sedih seperti ini. Ming Kai. Masalah grup perusahaan akhir-akhir ini, kami pasti tidak punya energi untuk mengurusnya. Bagaimana denganmu? Kamu lebih perhatikan saja, tenang. Urusan grup perusahaan, serahkan saja padaku, dan jaga kesehatan. Ayah ibu, aku duluan ke grup perusahaan. Sana butuh orang, pergilah. Kenapa senang sekali, ada apa? Apa ayah ibu sudah menyerahkan grup perusahaan Tentu padamu? saja. Jian Jiaikan sekarang sudah jadi mayat. Dia mau saingan apa sama aku? Bagus sekali. Ini baru suamiku yang baik. Ming Kai. Aku punya kabar baik lagi buat kamu. Apa itu? Aku hamil. Beneran nih. Beneran, aku sudah tes. Bagus, dengan adanya cucu. Ayah ibu pasti lebih akan menyerahkan grup perusahaan padaku. Kalau begitu Ming Kai, kita harus cepat-cepat mempersiapkan pernikahan. Aku sih tidak buru-buru, tapi bayi tidak bisa menunggu. Sudahlah, besok aku bawa kamu ketemu ayah ibu. Kamu yang terbaik, suamiku. Halo Om Tante. Halo Nona. Tahu Om Tante sibuk kerja. Sejak aku pacaran sama Ming Kai, belum sempat menjenguk kalian. Dengar dari Ming Kai kamu sudah hamil. Anak laki-laki, jadi kami ingin cepat menikah. Nanti kalau sudah ada cucu, kalian bisa menikmati kebahagiaan grup keluarga. Perusahaan serahkan saja padaku. Baik. Ayah ibu. Song Ming Kai. Kalian berdua melakukan hal yang keji seperti ini. Bukankah ini semua untuk menguasai grup, untuk harta orang tua? Hantu ada. Kamulah hantunya.
Kamu tidak mati. Maaf, tidak sesuai harapanmu. Apa yang kamu lakukan di parkiran itu? Saya lihat semuanya. Kamu tidak Maaf, mati. tidak sesuai harapanmu. Apa yang kamu lakukan? Di parkiran itu saya lihat semuanya. Bin Af 69699. Dia memotong selang rem. Ayo kita lapor polisi. Jangan dulu, kamu perbaiki dulu. Kita manfaatkan situasi ini. Wan Af 69699. Kalau bukan karena saya ikut bermain peran, bagaimana mungkin kalian? Mudah terlihat celahnya. Mingkai Yichen adalah kakak kandungmu. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Song Mingkai. Kamu sangat mengecewakan kami. Semua ini karena dia yang memberi ide. Untuk membunuh ayahmu. Song Mingkai, Mingkai, kamu tidak menyangka. Ada yang mengintai di belakang. apa maksudmu? Kamu berencana menyuruh Song Mingkai membunuhku, lalu menikah dengannya perlahan-lahan dengan... Kepala Liu Daking menyingkirkan Song Mingkai, agar seluruh kekayaan Song jatuh ke tangan kalian. Benarkan? Mingkai, dia berbohong. Jangan dengarkan dia. Gu Huing, rencana manusia tak sebanding dengan takdir. Waktu itu kamu dan Liu Daking makan di restoran. Saya dan Chen Xing juga ada di sana. Kebetulan mendengar percakapan kalian. Anak ini bukan anak Song Mingkai, tapi anakmu dan Liu Daking. Rencana manusia tak sebanding waktu dengan kamu dan Liu Daking makan di restoran. Saya dan Chen Xing juga ada di sana. Kebetulan mendengar percakapan kalian. Harta ini pasti akan menjadi milik kami. Malam ini kamu harus benar-benar. Menunggu Jiang Yichen mati. Harta ini pasti akan diwariskan padanya. Benar. Kemarin kamu periksa ke rumah sakit gimana? Tenang aja, bayinya sehat-sehat aja. Kamu yakin itu anakku? Jahat banget sih kamu ngitung tanggalnya. Kamu kasih tahu sama Song Mingkai soal ini. Dia pasti langsung mau nikah sama kamu. Anak kita ini tergantung sama kamu loh. Hahaha. Anak ini sebenarnya bukan anaknya Song Mingkai, tapi anaknya kamu sama Liu Daking. Kalian berdua mau cari harta dan bunuh orang. Bunuh aku sama Song Mingkai, lalu pakai anak ini untuk mewarisi. Ambil alih bisnis keluarga Song, rencana bagus ya. Bukan seperti yang dia bilang, Mingkai. Gu Huing. Gak nyangka kamu jahat banget. Mingkai percaya sama aku. Mingkai, anak ini beneran anakmu beneran. Ayah? Ibu. Anak dalam perutku ini adalah darah daging asli keluarga Song. Kalian gak boleh cuekin kami. Karena kamu yakin banget. Ayo kita tes DNA bareng. Semuanya pasti ketahuan. Ayah, ibu. Chen udah pulang. Lihat deh. Aku lulusan terbaik di jurusanku loh. Wah, cepet tunjukin. Gak heran anak kita. Iya, Chen. Selama ini kamu udah kerja keras. Gak apa-apa Kebetulan kok. aku juga mau umumkan sesuatu. Aku memutuskan dari hari ini resmi pensiun. Serahin perusahaan ke Chen buat ngurus. Mingkai, gimana pendapatmu? Aku setuju sejak kakakku masuk ke grup ini. Profit perusahaan langsung naik, semua orang lihat. Apalagi sistem manajemen yang kakakku buat. Semua kolega bilang bagus, mengurangi jam kerja. Meningkatkan efisiensi kerja. Kak, maafin aku ya soal kejadian dulu. Kalau bukan karena kakak aku mungkin udah mati. Dan bikin repot ayah Gu ibu. Huing dan Liu Daking sudah ditangkap. Hal-hal yang lalu jangan dibahas lagi, mari kita bekerja sama ke depan. Mengelola grup dengan baik, mengelola rumah tangga ini dengan baik. Kakak aku ke depan pasti akan membantu sepenuhnya dalam mengelola grup. Kalian begini kami juga merasa lega. Aku dan ibumu berencana untuk berkeliling dunia. Mengganti bulan madu yang tidak sempat kita nikmati waktu muda.
setelah dipelajari oleh Dewan Direksi Grup. Secara resmi menunjuk Jiang Yichen sebagai manajer umum grup. Terima kasih atas dukungannya, ke depan pasti akan Bersama-sama lebih kita akan giat. membuat Minhan Culture semakin besar dan kuat. Masuk. Kakak kamu cari aku. Resume yang kamu berikan sudah aku lihat. Tidak ada kandidat yang sangat Kandidat cocok. ini semua direkomendasikan oleh headhunter. Lulusan universitas ternama, memiliki pengalaman manajemen keuangan bertahun-tahun. Aku tahu. Grup kita sedang dalam proses reformasi. Kerangka keuangan akan mengalami perubahan. Mereka memang sangat hebat. Tapi sistem pengetahuan dan pengalaman bisnis mereka berpusat pada model perusahaan lama. Baik, aku mengerti, aku akan cari cara. Aku berencana untuk melakukan rekrutmen mungkin ada yang luas di internet. Manajer Jiang akhirnya pulang tepat waktu sekali. Sungguh tidak mudah. Ini kan sibuk, ayo hari ini aku temani kamu. Ayo. Apakah aplikasi masuk saya sudah disetujui? Maaf sekali, kualifikasi pendidikanmu Nanti kalau tidak ada memenuhi ketempat syarat. aku akan beradu kamu. Bos Jiang, Siapa tadi? ada yang melihat pengumuman rekrutmen di internet. Datang melamar sebagai manajer keuangan. Tapi dia hanya memiliki ijazah SMA, tidak memenuhi syarat. Dia juga meninggalkan rencana manajemen keuangan yang Aku dibuatnya lihat. sendiri. Dia di mana? Tunggu sebentar. Junjun, ternyata kamu. Kamu melamar kenapa tidak bilang padaku? Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Aku ingin mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi ketika melihat grup sedang merekrut, aku ingin mencoba. Ayo ikut aku naik. Mau ngapain sih? Daftar kerja dong. Waduh, jangan-jangan. Kualifikasiku nggak memenuhi syarat. Kamu terlalu baik sama aku, nanti dibilangin orang. Aku bukan sebagai kakak tapi sebagai CEO Minhan Culture. Yang mengundangmu menjadi manajer keuangan grup. Proposal keuanganmu sangat inovatif, sangat sesuai dengan kebutuhan grup. Junjun, gimana caramu bisa kayak gini? Aku sambil kerja sambil belajar sendiri. Kursus manajemen keuangan dalam dan luar negeri. Aku sadar tanpa beban identitas palsu. Belajar jadi lebih mudah. Junjun, aku sangat senang. Kamu benar-benar bisa bangkit sendiri. Grup kita juga dapat talenta, ayo ikut aku naik. Sudah kembali semua pada datang. Kak, kami datang menjemputmu. Sekalian ajak tinggal di kota. Ma, aku dan Xiao Fei baru beli rumah di kota. Tunggu mama jaga cucu ya, oke? Keluarga kita akhirnya berkumpul lagi. Gimana kabar, Om? Tenang aja MA. Aku dan Yichen baru dari rumah sakit. Om sudah bisa bicara dan jalan-jalan. Sebentar lagi bisa pulang. Kalau kalian berdua. Lihat Junjun, anaknya sudah gede. Cepetan punya anak dong. Iya, MA. Hari ini hari yang bahagia. Ayo kita foto keluarga. Oke. Ayo semua lihat ke sini.